أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في آية الكريم وهو الأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها لا تفتح أبواب السماء ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمال من سم الخياط والله نجزي المحسنين والله أعلم بمراده بذلك. وقال نبي محمد صلى الله عليه وسلم الصيام zakatun wa zakatun badal wa zakatul badani bisiyam. Allah alam bimuradi bidzalik. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan 1444 Hijriah, yang tentunya harapan kita Allah pertemukan kembali di tahun yang akan datang 1445 Hijriah. Meskipun itu belum tentu, masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun depan? Akankah tidak? Wallahu a'lam bishawab. Maka oleh karena itu, momentum yang sangat tepat, kesempatan yang sangat baik, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Maka maksimalkan amaliyah kita di bulan suci Ramadan. Jangan sampai puasa kita tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang mungkin sudah dipatwakan atau sudah ada penceramah yang lain, tidak soal. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa siyamu atau laisa shayamu minal akali wasurbin, innama shayamu minal lagwi warafas. Puasa bukan berarti kita tidak makan, tidak minum. Anak kecil pun bisa. Tapi hakikat daripada puasa itu, di mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama shayamu minal lagwi warafas. Bagaimana siam kita mampu terbebas dari kontaminasi lagwi warafas, perbuatan kotor dan perbuatan sia-sia, atau perbuatan yang sama sekali tidak ada manfaatnya.
Maka momentum yang sangat tepat bahwa bulan Ramadan salah satu tarbiyah pendidikan akhlak bagi kita. Maka di bulan-bulan yang akan datang kita terapkan, kita amalkan pendidikan di bulan suci Ramadan ini, di mana kita agar akhlak kita kedepankan, karena akhlak adalah maha tinggi dalam segala amal kita. Kalau manusia di muka bumi ini beribadah rajin, tahajud rajin, baca Al-Qur'annya rajin, akan tetapi kalau tidak punya akhlakul karimah, tidak punya akhlak, maka sama saja hancur begitu saja amaliyah kita akibat kita tidak punya akhlak. Ikhwan billah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kalau di luar bulan suci Ramadan kemarin ucapan kita asal japlok, ya, asal keluar, tidak tahu yang diajak bicara itu siapa, tidak tahu bahwa yang diajak bicara itu seorang siapa. Bahkan yang tua harus memberikan contoh kepada yang muda, harus betul-betul tunduk atau santun terhadap orang tua. Tadi di zaman saat ini, akan tapi di zaman sekarang mungkin bapak-bapak bisa lihat di lapangan, bapak-bapak bisa lihat di masyarakat masa kini, bagaimana akhlak-akhlak anak kita sekarang, bagaimana bapak-bapak yang tidak mempunyai akhlak dan memberikan pendidikan terhadap anak-anak kita, kadang-kadang ucapannya tidak terkontrol. Maka dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita persiapkan dan mari kita betul-betul jaga ucapan kita agar puasa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan billah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teringat mungkin di mana hadis Abdullah Ja'far bin Abdullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berkhutbah, ketika menaiki tangga pertama di mana didatangin oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, seraya berdoa malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, suki ya abdu abdraka ramadana fa ansaha minhu wa lam yughfar lahu. Amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalau doa malaikat Jibril, Sayyidul Malaikat, kira-kira dijabah tidak itu? Pasti dijabahnya. Apalagi yang aminin Rasul, Sayyidil Mursalin, Khatimin Nabiyyin, mesti dijabahnya. Kata malaikat, celakalah seseorang yang apabila bertemu dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sampai lewat bulan Ramadan. Celaka, kata Rasul, kata malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengaminkan. Kira-kira doa malaikat Jibril ini diaminin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti dijabahnya ini. Maka oleh karena itu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mari kita niatkan dengan ikhlas. Luruskan niat kita. Bacaan Al-Qur'annya kita betul-betul ikhlas dengan tadarus. Bahasa tadarus itu ada tadarusan, saling mengamati, saling memberikan contoh, saling memberikan pendidikan. Yang salah kita betulkan, yang betul kita harus aminkan. Itu namanya tadarusan, memberikan pendidikan kepada orang yang belum fasohah dalam baca Al-Quran. Maka alhamdulillah, meskipun yang sepuh-sepuh, nah memang di Geriasi udah sepuh-sepuh ya, udah sepuh-sepuh semua. Nah kita dukung tadarusan Al-Quran, kebiasaan kita ini yang ada di masjid ini, yang mudah-mudahan ini pertama akan membawakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal Qur'ana yasmani yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran yang kita baca di bulan suci Ramadan akan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seraya berkata ingin memberikan syafaat kepada orang yang membaca
Al-Quran. Akan tetapi diamalkan di bulan suci Ramadan saja. Bagaimana Al-Quran kita biasakan di luar Ramadan pun sama. Kira-kira bapak-bapak kemarin sudah khatam berapa Al-Quran dalam 1 tahun? Khatam ya berapa juz? Juz Al-Fuqaha alhamdulillah, juz mangga alhamdulillah, ya juz mangga alhamdulillah. Tapi Al-Quran mah tidak. Tapi alhamdulillah ya, meskipun kita tidak khatam Al-Quran, tapi ada mudawim, ada kebiasaan untuk membaca Al-Quran. Di mana Rasulullah mengatakan ya, sesuatu amal yang kecil kalau kita dawim, kalau kita biasa, meskipun hanya 1 ayat, maka itu ta'zimuhu niyah, maka pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu saja yang Al-Fakir sampaikan, tidak akan lama-lama karena di sini keropaknya juga udah khotam tuh, udah balik lagi berarti udah diisi. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan lain waktu kita sambung kembali. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.